Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan pasti memulihkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu memampukan kami untuk kami menjalani hari-hari kami sampai hari ini. Kami penuh dengan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu karena memang Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti apa maksud dan pesan-Mu dalam firman-Mu ini. Dan supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 10 dan 12. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara, Ayub dipulihkan keadaannya bahkan 2 kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Dari Ayub kita belajar bahwa Tuhan sanggup memulihkan bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Kalau kita belajar bagaimana Ayub mengalami pencobaan, tidak mudah sebagai manusia. Hartanya habis, anak-anaknya juga terbunuh. Istrinya menghina dia, bahkan dia terkena penyakit borok yang mengerikan. Penuh dengan penderitaan. Dari orang yang paling kaya mungkin menjadi orang yang paling miskin. Kalau kita pelajari, Ayub, Alkitab katakan adalah seorang yang saleh. Dia bukan cuma saleh, saudara, dia juga jujur. Alkitab bilang dia takut akan Allah, bahkan dia menjauhi kejahatan. Secara karakter, moral, dan iman, maka kerohanian Ayub begitu luar biasa, begitu sangat luar biasa. Di zamannya dia seorang yang kaya banget, kaya raya, makmur, dan pastinya dia terpandang. Bahkan di tengah-tengah kekayaan Ayub, dia tetap bisa menjaga kekudusannya, hatinya kepada Tuhan. Tiap pagi terbukti bahwa Ayub buat korban kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba Ayub yang saleh ini mengalami pencobaan yang dahsyat tanpa ada tanda atau petunjuk atau aba-aba atau peringatan apapun. Tiba-tiba bertubi-tubi, saudara, Ayub mengalami hal yang tidak mengenakkan secara manusia.
secara manusia sungguh tidak mengenakan. Kalau Ayub tidak kuat mentalnya, Ayub bisa stres, bisa menyimpang dari Tuhan. Karena begitu mengerikan apa yang Ayub alami. Hartanya pertama habis, anak-anaknya semua mati, kesehatannya dirampas, bahkan istrinya pun menghina dia. Begitu sangat tidak mudah apa yang Ayub alami. Namun saya dan kita harus belajar dari Ayub. Alkitab bilang, maka sujudlah Ayub. Dia sujud dan menyembah Allah. Kalau kita baca, dikatakan dalam Ayub pasal yang pertama, kalau kita perhatikan bagaimana Ayub membuat statement yang begitu luar biasa. Ayub pasal pertama ayat 21. Dia berkata dengan lantang dan gagah, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah musibah yang begitu dahsyat, Ayub justru menaruh hormat, menaruh pujian, bahkan dia sujud menyembah Allah. Hal yang dilakukan seorang imam, seorang kepala rumah tangga, hal yang luar biasa. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menghina Tuhan, dia tidak menyimpang. Justru dia memuliakan Tuhan dengan bersujud dan menyembah Tuhan. Nah, kita harus belajar bagaimana Ayub dalam pengiringannya akan Tuhan. Dia tidak menyerah, dia tidak meninggalkan iman percayanya. Sehingga dalam hal itulah Tuhan melihat hati seorang Ayub yang begitu mengasihi Tuhan. Sehingga pasal 42 itu dialami oleh Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memulihkan 2 kali lipat lebih dahsyat. Dan saya berdoa, saudara dan kita memiliki sikap hati seperti Ayub. Apapun yang terjadi, kita boleh berkata seperti Ayub pasal pertama ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita harus tetap memuji dan mempermuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Maka percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita, kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat-sangat baik. Janjimu itu teruji, terbukti bagi kami, bahwa Engkau pasti akan memulihkan kami. Sesukar apapun yang sedang kami alami, atau mungkin kami sedang berpikir atau merenung betapa berat yang sedang kami alami. Tapi apapun semua itu, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, hidup kami. Seperti Ayub ditolong Tuhan, demikian hidup kami pun ditolong Tuhan. Seperti Ayub dipulihkan Tuhan, demikian pula hidup kami dipulihkan Tuhan. Bagian kami percaya
dan Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.